Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Selamat pagi, Pak. ya, pada pagi hari ini kita akan membahas yang kemarin saya share link soalnya, dan nanti ini akan saya record dan nanti recordnya akan saya upload di YouTube, nanti bisa dicek kembali untuk sebagai bahan belajar Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau saya lihat dari hasil tesnya, mungkin memang ini baru pertama Bapak Ibu sekalian yang pembahasan soal manajemen. Ya, sehingga memang mungkin ada beberapa yang perlu istilah-istilah yang perlu kita samakan persepsinya. Baik, ada beberapa hal Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan dalam pengerjaan soal uji kompetensi. Jadi, soal uji kompetensi terdiri dari 9 departemen, kemudian selama 180 menit, maka nanti pun juga pasti akan ada timernya, dan juga waktunya juga soalnya sebanyak 180 soal. Asumsinya per soal selama 1 menit. Nah, nanti mungkin saat tryout, Bapak Ibu sekalian akan menggunakan suatu aplikasi dari kampus. Ini bukan aplikasinya kampus cuma menggunakan suatu aplikasi yang sudah ada dari Play Store, karena jaringannya servernya kuat, sehingga aplikasi ini yang biasa digunakan untuk pelaksanaan tryout. Nah, nanti akan ada tutorialnya juga saat tryout. Baik, satu persatu soalnya, bisa 10 soal. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau yang dulu sudah pernah mengikuti di bimbingan saat kuliah komprehensif, mungkin sudah saya sampaikan. Karena saat pelaksanaan UKOM itu kita berkompetisi dengan waktu, juga berkompetisi dengan proses berpikir, sehingga mau nggak mau kita dituntut mengerjakan sesuai tepat waktu dan tepat jawaban. Nah, dari tepat waktu dan tepat jawaban, supaya Bapak Ibu sekalian nanti juga tidak membuang waktu dalam pengerjaan soal, perlu namanya scanning soal. Bagaimana cara scanning soal? Oh, soal ini apakah bisa saya kerjakan atau tidak? Yang saya lihat dari mana? Pertama, kalau dalam suatu soal seperti ini, yang dilihat pertama, yang dibaca pertama adalah jawabannya dulu. Karena tugasnya Bapak Ibu sekalian adalah memilih jawaban yang benar, bukan membaca soal atau pertanyaan dengan benar. Itu yang perlu dipahami. Nah, dari jawaban yang sudah tersedia, misal Bapak Ibu sekalian tidak paham jawabannya kok istilah semua ini, nanti saat UKOM lewati dulu, pilih soal yang lainnya Bapak Ibu sekalian bisa kerjakan. Ya, sehingga Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu sekalian bisa mengerjakan sesuai dengan waktu dan tidak buang tenaga. Maaf, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, baik. Kemudian setelah jawabannya ini memang kita paham, pilih. Untuk memilihnya nanti kita bisa lanjut ke pembacaan soal ataupun pertanyaan. Tapi kalau belum paham, pilih soal lain yang jawabannya Bapak Ibu sekalian paham. Baru lanjut ke pertanyaan ataupun kasusnya. Karena kuncinya ada di sini, 5 pilihan jawaban. Kalau kita nggak paham, kita nggak bisa milih. Ujung-ujungnya kalau nggak kira-kira, ya ngawur, kan gitu kan ya. Harapannya kita mengerjakan itu memang, satu, kita tepat pilihan jawabannya, dua, juga kita tidak terlalu banyak membuang tenaga. Karena 180 soal 3 jam itu cukup melelahkan. Nah, itu beberapa poin terpentingnya. Dan ada poin terpenting, dalam setiap pembuatan soal, pasti akan ada konsep yang melatar belakangi kasus atau soal tadi. Itu beberapa hal yang menjadi perhatian. Baik. Nah, pada soal pertama ini, kalau lihat dari jawabannya, ini adalah sebuah membawai suatu konsep, yaitu etika, prinsip etik, ya, prinsip etik umum ataupun etik dalam perawatan ataupun dalam
medis secara umum. Nah, beberapa istilah di sini ini sering keluar juga saat uji kompetensi. Saya coba melakukan survei pada beberapa alumni, baik di manajemen, baik di medical bedah dan departemen lainnya, cukup banyak model-model soal yang menggunakan etika seperti ini. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk beneficient ini artinya memberikan manfaat atau keuntungan kepada pasien ataupun keluarga. Nah, itu beneficient. Kemudian non maleficient itu artinya tidak merugikan pasien ataupun keluarga pasien. Nah, kemudian ada namanya justice, yaitu berbuat benar, yang istilahnya keadilan, mohon maaf, berbuat secara keadilan. Nah, sehingga saat berbuat memberikan memberikan suatu tindakan apapun itu berdasarkan keadilan, tidak membeda-bedakan. Kemudian ada namanya veracity. Veracity itu berbuat dengan sesuatu yang benar. Kemudian confidentiality artinya kerahasiaan. Oke, itu beberapa istilah dari prinsip etik yang ada pada jawaban ini. Oke, kita lihat kasus. Seorang case manager menegur seorang DPJP karena tidak sesuai clinical pathway dalam memberikan resep obat, sehingga keluarga pasien harus menebus obat di apotek. Akan tetapi, dokter tersebut berpegangan bahwa bertujuan mempercepat kesembuhan pasien. Akan tetapi, pasien harus menambah biaya obat di luar formularium BPJS. Prinsip etik apa yang dilanggar oleh DPJP? Kalau berdasarkan dari istilah tadi, jawabannya yang paling benar adalah Bapak sekalian, yaitu kita A. jawabannya apakah B. melanggar memberikan berbuat baik? Yang dilanggar, bukan yang dilakukan, Pak. Ya, pertanyaannya B. adalah B. B, Pak. B, Ya, Pak. betul B, Pak. sekali. Karena kita tidak boleh merugikan, karena kan gini asumsinya, ini asumsi dasar dari prinsip penyelenggaraan BPJS, yaitu sistem kapitasi BPJS, setiap peserta BPJS yang sudah membayar atau asuransi sesuai periode yang ditetapkan BPJS, maka yang bersangkutan berhak menerima klaim dari asuransi tersebut atas pelayanan yang disediakan. Sehingga segala sesuatu harus sesuai dengan klaim yang sudah diterapkan BPJS. Apabila ada petugas, ada profesi yang melakukan tindakan di luar eh, apa namanya di luar klaim atau aturan BPJS, maka hal tersebut tidak dapat bisa diklaimkan BPJS sehingga masyarakat harus menanggung beban tersebut. Nah, ini tergantung juga pasien. Nah, tapi kadang memang ada kecenderungan dominasi pemahaman karena kadang pasien disampaikan, ya akhirnya mau-mau saja, akhirnya mereka harus membayar uang. Oh ini kalau ini nggak ada, nggak bisa disediakan, misal seperti itu. Nah, kalaupun memang tidak ada dan itu benar-benar dibutuhkan, it's okay. Tapi apabila misal jenis obatnya sama, yang satu adalah merek dagang, yang satu adalah generik, sehingga diambil yang merek dagang, nah ini sudah penyalahan etika. Oke. Kemudian soal ke nomor 2, Bapak sekalian. Di sini ada juga beberapa istilah. Nah, beberapa istilah ini mari kita cek satu persatu. Medication error. Medication adalah pengobatan error salah berarti kesalahan dalam pemberian pengobatan terapi pengobatan. Kealfaan ini artinya kelalaian. Near miss, hampir cedera. Dispensing error. Dispensing artinya penyimpanan, error ada kesalahan. Malpraktek yaitu kesalahan dalam tindakan praktek, baik itu tidak sesuai SOP ataupun tindakan yang di luar wewenangnya. Oke, kita lihat pada kasusnya. Apoteker melakukan timbang terima pada perawat obat penurun kadar gula injeksi monorapid. Dijelaskan cara pemberian dan harus disimpan di suhu dingin setelah dibuka agar tidak merusak struktur obat. Akan tetapi perawat lupa tidak diletakkan di suhu dingin dan diletakkan di box penyimpanan obat. Apakah kesalahan yang dilakukan perawat?
maka yang sesuai dengan kasus dan istilah yang dijawab tadi, maka jawabannya adalah dispensing, E. ya kesalahan dalam Penyimpanan. obat. Oke. Oke, soal ketiga masih istilah lagi, Bapak-Ibu sekalian. Di sini ada beberapa istilah. Nah, istilah-istilah ini adalah istilah yang dikaitkan dengan teori atau konsep terkait manajemen konflik. Ini adalah resolusi konfliknya. Ya, nomor satu atau A, kompromi. Kompromi ini artinya adalah salah satu pihak menegosiasi salah satu pihak lainnya untuk mengalah. Sehingga misal saya sedang debat dengan seorang si A misal. Si A ini saling tarungnya, istilahnya kita sedang tarik ulur atau sengketa lah misal. Sengketa terhadap suatu permasalahan untuk mendapatkan suatu juara misal. Nah, saya nego kepada si A ini, bos atau Pak, ngalah saja ya, nanti tak kasih, misal seperti itu. Jadi nanti saya juaranya Bapak tak kasih. Nah, itu model kompromi. Nah, kalau model yang kedua kompetisi. Nah, misal nih ada dua orang yang sedang berseteru. Nah, untuk mencapai suatu titik tertentu, untuk menjadi pemenang suatu konflik. Nah, karena ini nggak ketemu titik temu untuk terjadinya perdamaian, akhirnya resolusi konfliknya ya sudah siapa yang berhasil mencapai titik tertentu tadi dia pemenang konfliknya, itu model kompetisi. Nah, kemudian ada model akomodasi. Nah, kalau model akomodasi ini lawannya kompromi. Kalau kompromi tadi memberikan persuasif, rayuan supaya mau ngalah. Nah, kalau akomodasi ini ngalah duluan tanpa memberikan apapun, ya sudah ngalah saja. Nggak mau rame, nggak mau repot, itu akomodasi. Nah, kalau smoothing, nah ini kalau smoothing bukan yang rambutnya keriting kemudian diluruskan, bukan. Nah, kalau smoothing ini adalah kedua belah pihak berusaha menurunkan tensi tekanan konfliknya, saling menurunkan tensinya aja. Jadi ya udah wes saling saling menurunkan emosinya, saling menurunkan tensinya dua belah pihak. Jadi sama-sama ngalahnya smoothing. Nah, kalau kolaborasi ini jadi gini, kedua belah pihak ini saling diskusi dan membuat kesepakatan bersama dan bekerja sama menyelesaikan konfliknya. Ya, jadi yang pertama meminta salah satu mengalah, yang kedua ini sama-sama bertarungnya, yang ketiga satunya otomatis milih ngalah, yang smoothing keduanya sama-sama milih ngalahnya. Yang ketiga saling berjuang bersama-sama. Ya, oke. Kadin sedang melakukan diskusi terhadap kedua anggota yang berselisih terkait pembagian jadwal dan libur. Karena salah satu akan mengajukan cuti, kemudian Kadin berusaha mengupas masalah dan membuat beberapa pilihan solusi. Dan akhirnya salah satu perawat memberikan kesempatan kepada rekannya untuk mengajukan cuti. Apakah strategi penyelesaian konflik yang dilakukan? Maka dari sini muncul salah satu mengalah, pilihannya menjadi Akomodasi. akomodasi. Nah, ini pilihannya akomodasi. Oke, kita lanjut pada soal keempat. Ada beberapa istilah yang digunakan juga misalnya. Nah, ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam pelimpahan wewenang. Dan ini sekarang sudah ada aturannya, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita ngomong pendelegasian. Ini adalah bentuk pelimpahan wewenang di mana yang mendapatkan pelimpahan atau delegatornya bertanggung jawab secara penuh terhadap tanggung jawab mungkin pengambilan keputusan atau apapun yang terjadi, dia bertanggung jawab kalau mendapatkan pendelegasian. Misal, seorang perawat mendapatkan delegasi dari sesama rekannya untuk melakukan tindakan yaitu perawatan luka. Nah, ada tanda tangan, ada pendelegasian, delegasi juga tanda tangan, penerima juga tanda tangan. Nah, itu dikatakan sebagai delegasi. Kalau mandat itu adalah seorang
yang mendapatkan pelimpahan wewenang, kemudian tetapi yang bertanggung jawab adalah yang memberikan pelimpahan wewenangnya. Misal, dokter memberikan tugas kepada perawat untuk me apa namanya, untuk memberikan obat kepada pasien. Nah, akan tetapi terkait medication ini tetap tanggung jawabnya adalah seorang dokter. Nah, sehingga perawat sebagai pelaksana, dia hanya melaksanakan tugas dan yang memberikan delegasi tetap melakukan, memberikan mandat, tetap memberikan pengawasan supaya tetap sesuai dengan apa yang ditugaskan. Kemudian ada yang namanya diskresi dulu. Nah, diskresi ini adalah kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi. Jadi dia ngambil keputusan sesuai, dengan, keinginannya sendiri. Contoh dalam keadaan gawatan, daruratan, boleh ngambil keputusan. Dan kalau atribusi, ini adalah kewenangan yang diberikan dalam satuan aturan tertentu, misal undang-undang atau peraturan tertentu. Nah, misal seorang kepala daerah dapat mengambil keputusan apabila titik-titik dan itu sudah tertuang contoh dalam undang-undang, dalam Permenkes, misal seperti itu. Apa ada yang bocor? Mungkin diulangi Pak, tidak jelas ada suara dari Nah, yang lain. Oke, saya ulangi ya. Untuk diskresi ini adalah kebebasan mengambil keputusan sendiri. Sehingga misal dalam keadaan kekhususan gawat darurat itu, boleh seseorang mengambil suatu tindakan untuk keselamatan nyawa tanpa menunggu pelimpahan wewenang dari pihak lainnya, itu diskresi. Ya, kemudian sedangkan atribusi ini adalah pemberian wewenang yang sifatnya dari aturan yang sudah tersedia, bisa dalam bentuk undang-undang, bisa dalam bentuk Permenkes, bisa dalam bentuk peraturan daerah tertentu. Itu disebut sebagai atribusi. Sedangkan kalau koordinasi ini adalah fungsi bukan pelimpahan wewenang sih kalau koordinasi. Kita tahu koordinasi adalah bentuk komunikasi untuk menyampaikan informasi terkait kerjasama. Nah, itu terkait koordinasi. Nah, dalam kasus seorang kepala ruang menugaskan anggotanya untuk melakukan asuhan perawatan kunjungan rumah karena menjadi salah satu program unggulan ruangan. Kepala ruang memberikan surat tugas di mana tanggung jawab tetap berada pada kepala ruangan dan perawat ditugaskan wajib melaporkan kondisi dan hasil evaluasi setelah memberikan tindakan asuhan perawatan. Apakah jenis pelimpahan wewenang yang dilakukan oleh kepala ruang tersebut? Maka jawabannya adalah mandat. Karena pemberi tugas tetap bertanggung jawab. Oke. Soal berikutnya juga masih dalam bentuk istilah. Nah, ini ada beberapa istilah yang digunakan dalam metode bimbingan atau metode orientasi. Oke. Di sini yang pertama ada namanya preceptorship. Preceptorship ini adalah metode bimbingan yang dilaksanakan misal dalam proses orientasi tenaga baru atau mahasiswa itu bisa diterapkan dengan cara tujuannya mempermudah adaptasi, yaitu seorang preseptor atau pembimbingnya atau penanggung jawabnya itu dari awal mulai datangnya si persepti atau yang dibimbing itu sudah membuat kontrak. Kontraknya seperti ini misal. Anda selama berada di ruang ini selama 2 minggu, Anda akan belajar 1. Rawat luka, 2. Pemasangan kateter, 3. Pemasangan infus, 3. Bedside teaching, 4. Bedside teaching. Misal ada 4 ini dan nanti akan dijelaskan nanti ini dilakukan kapan, bagaimana evaluasinya, semuanya akan terkontrak. Setelah kontrak semua saling tanda tangan. Nah, itu jelas kontraknya antara pembimbing dan yang dibimbing kalau preceptorship. Nah, kemudian di bawahnya ada yang namanya coaching. Nah, coach itu artinya melatih atau pelatih. Nah, kalau coaching artinya melatih. Sehingga
antara di sini ada pelatih dan yang dilatih. Jadi istilahnya dia hanya mengajari suatu hal tertentu untuk membuat yang tadinya mungkin belum tahu, belum bisa menjadi bisa, itu coaching. Jadi seseorang itu dilatih, itu namanya coaching. Kemudian mentoring. Nah, mentoring ini juga metode orientasi, metode pembimbingan terhadap baik itu junior, magang, baik itu mungkin masih proses pendidikan, itu bisa dilakukan. Nah, mentoring ini dilakukan dengan cara istilahnya seorang junior itu diikutkan kepada senior dan si junior ini ngikuti terus semua kegiatan atau belajar dari mentor berdasarkan kegiatan sehari-hari si mentornya. Nah, misal gini, saya seorang perawat baru dan saya ketemu dengan mentor saya. Sehingga selama saya berada di sana, saya akan mengikuti si mentor saya tadi, senior saya tadi, shift-nya saya ikut, sampai dengan liburnya saya ikut. Sehingga mulai pagi sampai satu shift selesai, saya akan belajar terus dari dia, ikuti dari keseharian dia. Nah, nggak ngerti saya tanya. Nah, seperti itu kalau model mentoring. Nah, kalau model simulasi ya kita intinya melakukan upaya peragaan terhadap suatu hal yang mungkin mau diajarkan. Nah, jadi ada metode simulasi praktek. Nah, kalau metode orientasi ini adalah metode pengenalan. Biasanya yang sudah sering terjadi metode orientasi ini lebih ke arah pengenalan program, pengenalan SOP, pengenalan sistem, hanya ke sana. Oke, kita lihat pada kasus dan pertanyaannya. Seorang perawat baru di ruang rawat inap pada masa orientasi diminta belajar dari kegiatan yang dilakukan oleh seniornya. Dan perawat baru tersebut dibuatkan jadwal yang sama dengan senior penanggung jawabnya. Oke, sudah jelas ini. Jawabannya berarti adalah Mentoring. Mentoring. Oke. Oke, ini tadi kalau jawabannya sudah kita bahas di atas. Kita lihat langsung pada kasusnya. Sebuah kasus terjadi di rumah sakit mana seorang perawat baru salah dalam memberikan obat yang seharusnya masuk jalur intramuskular ternyata dimasukkan jalur intravena. Apakah jenis kejadian pada kasus tersebut? Sehingga Medication error. medication error. Kasus ini adalah sebuah realita pernah terjadi di salah satu rumah sakit di Jawa Timur, sempat heboh karena dilakukan oleh seorang CPNS pada waktu itu. Sempat ramai, PPNI harus datang ke lokasi tersebut. Oke, ini adalah istilah dalam proses manajemen. Ya, proses manajemen. Di sini ada namanya planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, directing. Ini bisa dikatakan juga mirip juga dengan activating sebenarnya directing. Jadi pergerakan pembagian tugas wewenang itu directing dan activating. Ini cuma beda teori aja. Nah, ini teorinya siapa? Gillis itu pakai directing, sedangkan teorinya si siapa? Pak Schwarzenberg. Gillis. Oh ya, Schwarzenberg itu pakai activating. Sedangkan controlling ini adalah upaya pengendalian. Pengendalian bisa dalam bentuk evaluasi. Nah, contoh seperti itu. Oke. Punten ini ada yang di chat. Suara saya jelas nggak, tetepan? Jelas, Pak. Jelas, oke. Jelas, Seorang Pak. kepala ruang sedang menyusun aturan dan standar untuk menertibkan berbagai prosedur tindakan di ruangan. Oke. Seorang kepala ruang sedang menyusun aturan dan standar untuk menertibkan berbagai prosedur tindakan di ruangan tersebut. Kegiatan manajemen apakah yang dilakukan oleh kepala ruang? Organizing. Betul, organizing. Jadi menata aturan sistem yang ada di sana. Oke. Nah, ini juga manajemen konflik Bapak Ibu sekalian, cuma lebih sudah ada penjelasan artinya. Oke, ini kompetisi berarti bertarung, kompromi berarti ada salah satu yang dinego supaya mau mengalah, kerjasama ya kolaborasi tadi, akomodasi salah satu mengalah, kalau ini avoiding, menghindar. Ya wis, salah satunya nggak peduli, dibiarkan saja. Oke.
manajer kamar memanggil 2 perawat yang sedang berdebat. Penanggung jawab ruangan mengatakan pada staf, sementara saya mengumpulkan informasi dan fakta. Saya ingin Anda bekerja secara profesional. Kemudian masalah ini akan diputuskan pada pertemuan berikutnya. Strategi manajemen konflik apa yang diterapkan oleh pemimpin ruangan? Kira-kira apa Bapak sekalian? Menghindar. Menghindar. Betul sekali. Avoiding. Kemudian di sini juga manajemen konflik, seorang perawat diberikan tugas untuk mengelola unit bedah. Sebelumnya ia mengelola unit penyakit dalam. Perawat tersebut mengajukan keberatan kepada manajer keperawatan karena merasa tidak tahu apa yang harus dilakukan pada ruangan bedah tersebut. Kepala ruang memberikan waktu kepada perawat untuk mempertimbangkan kembali keputusannya dan minta perawat untuk belajar ruangan baru. Apakah strategi resolusi konflik yang dilakukan oleh kepala ruang? Kira-kira apa Bapak sekalian? Akomodasi. Akomodasi. Betul sekali. Nah, ini soal terakhir terkait etik. Tadi sudah kita jelaskan, mungkin yang belum yaitu autonomi. Autonomi ini artinya adalah memberikan hak atau memberikan otoritas kepada penerima pelayanan untuk mengambil keputusan. Seorang pasien wanita menolak melakukan pemeriksaan oleh perawat pria. Dia menginginkan pemeriksaan dilakukan oleh perawat wanita dan ingin hal tersebut dipenuhi. Apakah prinsip etik yang ada pada kasus tersebut? Jawabannya adalah Autonomi. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu tadi pembahasan soal. Nanti di minggu depan mungkin di hari Selasa atau Rabu saya akan share soal lagi dan kita akan bahas kembali. Nah, ini nanti videonya juga akan saya share, kemudian linknya akan saya share di grup. Baik, cukup. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Siap, matur nuwun, Pak. Baik. Oke, demikian pertemuan pada hari ini. Yang lebihnya mohon maaf. Pak, maaf Pak, tanya Pak. Ya. Nggih Pak, ngapunten. Untuk berarti kuncinya untuk permasalahan kalau ada soal istilah-istilah kayak gitu berarti kita memang harus menghafal ya Pak ya? Ya, betul Pak. Istilah-istilah ini mau nggak mau harus menghafal. Kalau Pak pertanyaannya dalam bentuk istilah ya Pak, mau nggak mau memang harus menghafal. Karena ada beberapa istilah yang digunakan juga dalam beberapa kasus. Contoh tadi manajemen. Nah, misal seperti itu. Contoh kita pun juga, kalau pertanyaan jawabannya nanti adalah diagnosa keperawatan, mau nggak mau kan kita juga harus menghafal diagnosa yang kita gunakan. Maka dari itu, beberapa kuncinya adalah kalau memang kita belum begitu hafal dengan istilah tertentu, lebih baik kita lewati dulu. Karena gini asumsinya, waktu 3 jam itu kalau kita ngadap komputer ngerjakan hal capek. Hingga maksimalkan waktu maksimal itu 1,5 jam pertama itu benar-benar mengerjakan soal, benar-benar kita bisa mengerjakannya. Kalau memang kita nggak paham dengan jawaban dan istilah jawabannya, ini soal lain. Yang paling banyak Bunda bentar ini sopo gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Monggo sebelum saya tutup zoom-nya.